Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, alhamdulillah sesuai dengan prediksi kemarin bahwa pelunasan ibadah haji itu dimulai akhir bulan Januari kemarin. Nah, alhamdulillah pelunasan itu dimulai dengan dilaksanakannya pelunasan ibadah haji khusus. Nah, untuk reguler kapan? Mari kita bahas bersama saya, Farul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, pelunasan ibadah haji memang sudah dimulai kemarin. Tapi yang dimulai itu adalah pelunasan untuk ibadah haji khusus. Jadi perlu diketahui bahwa pelaksanaan ibadah haji itu kan di Indonesia itu ada dua sebenarnya yang under Kementerian Agama. Yang pertama haji reguler, yang kedua haji khusus. Jadi ada haji reguler, ada haji khusus. Nah, haji khusus ini itu diselenggarakan oleh namanya PIHK atau travel resmi yang mengantongi izin PIHK resmi dari Kementerian Agama. PIHK penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi ada beberapa travel di Indonesia itu yang menjadi PIHK, mereka lah nanti yang akan menyelenggarakan ibadah haji khusus itu. Nah, namanya juga khusus, harganya khusus, masa tunggunya khusus, dan pelunasannya pun juga khusus, dia diduluin gitu. Karena memang jumlah pelunasan daripada ibadah haji khusus itu nominalnya juga ya besar gitu, beda dengan nominalnya haji reguler. Kalau haji reguler kan harus nunggu keputusan dari rapat antara pemerintah dengan DPR dulu, membahas berapa harga haji tahun 2025. Tapi kalau haji khusus itu besaran yang mereka bayar itu setiap PIHK berbeda-beda, tergantung paket yang mereka ambil paket apa gitu. Tapi rata-rata ya di atas 200 juta. Sehingga rasanya walaupun kalau dalam benak kita gitu bahwa mereka yang ikut haji khusus itu kan rata-rata mereka yang dibilang masyarakat yang ekonominya mampu gitu. Tapi karena saya terjun di dunia haji khusus ini, tidak semua jamaah haji khusus itu yang sesuai dengan apa yang dibayangkan, bahwa nggak semuanya orang mampu gitu. Ada yang orang itu berangkat haji khusus, dia memang dibiayai oleh anaknya. Ada yang memang niat menabung gitu. Jadi yang mereka yang ikut haji khusus itu ya bukan orang yang, kalau dalam pandangan kita kan haji khusus tuh wah gitu, orang yang ikut sana orang yang punya banyak duit dan segala macam, enggak gitu. Jadi bahkan dulu saya pernah bimbing jamaah itu yang haji khusus, hanya di desanya itu dia sebagai petani gitu. Tapi qadarullah, memang panggilan Allah dan jalannya Allah ngasih di haji khusus, ya alhamdulillah gitu. Petani bisa berangkat dengan haji khusus. Dan ini ya banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, kembali lagi terkait dengan pelunasan. Alhamdulillah tahap pertama pelunasan haji khusus ini sudah selesai. Sejauh mana progresnya? Ternyata kuota untuk haji khusus itu pada tahap pertama itu tidak terserap semua. Baru ada laporannya itu ketika ditutup kemarin tanggal 7 Februari itu baru ada total 11.232 jamaah haji khusus yang melunasi biaya haji. Jadi ini masih ada sisa kuotanya. Dan itu nanti akan dibuka tahap 2 lagi pada tanggal 17 sampai 21 Februari. Nah, kalau masih ada kuota lagi, itu akan terus dibuka sampai tanggal 27 sampai 28 Februari.
Jadi sampai kuota ini betul-betul terisi. Nah, kuota haji khusus itu kan hanya belasan ribu. Belasan ribu karena ini pelunasannya dadakan, walaupun nih haji khusus gitu. Haji khusus itu PIHK itu sudah pasti menginformasikan kepada jamaahnya jauh-jauh hari terkait dengan pelunasan ibadah haji ini. Nah, sudah dikabarkan jauh-jauh hari pun, itu jamaah itu kan karena nominalnya besar, nah ini mereka butuh waktu gitu. Butuh waktu untuk mengumpulkan dana yang sekian tadi. Nah, karena dananya cukup besar, ya maka wajar kiranya ada beberapa jamaah mungkin yang tidak bisa melakukan pelunasan atau bahkan sampai menunda untuk keberangkatannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kuota ini walaupun belasan ribu, kuota ini bisa terisi semuanya. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah haji reguler. Ini saya ngelihat haji khusus saja itu yang persiapannya sudah jauh-jauh hari, masih ada saja jamaah yang belum melakukan pelunasan, artinya itu sisa kuotanya masih ada, apalagi jamaah haji reguler yang ratusan ribu gitu. Apalagi haji reguler yang ratusan ribu. Apakah nanti waktu 1 bulan atau mungkin bahkan 2 bulan gitu, apakah akan bisa menyerap semua kuota? Jangan sampai nanti begini. Jangan sampai nanti kejadian-kejadian seperti tahun 2024 itu terulang kembali gitu. Akibat daripada misalnya kalau 2024 gitu kan, itu kan kuotanya memang sudah dibagi gitu, dapat kuota tambahan memang sudah dibagi pemerintah 50 reguler, 50% haji khusus gitu. Nah, jangan sampai nanti tahun 2025 ini kuotanya itu jangan sampai tidak terserap semua. Jangan sampai masih ada sisa sehingga mengakibatkan pemerintah itu mengeluarkan regulasi lagi yang baru daftar bisa langsung berangkat gitu kan bisa saja untuk mencapai 100% kuota itu supaya terserap semua karena mungkin yang porsi yang di atas ini yang masuk ini yang daftar tunggunya sudah lama karena tidak sempat mempersiapkan terkait dengan pelunasannya sehingga tidak bisa melunasi, kan bisa saja nih yang baru-baru daftar akhirnya diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan demi supaya kuota ini habis begitu. Nah, saya sih berharapnya ke depan terkait dengan pelunasan ibadah haji ini kan ke depan itu haji ini akan dihandle oleh Badan Penyelenggara Haji. Nah, saya berharap ke depan itu Badan Penyelenggara Haji yang akan menyelenggarakan ibadah haji terkait pelunasan ini sebaiknya jangan mepet waktu seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini sih masih diwajarkan lah gitu, karena kan transisi pemerintahan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang baru. Ini pemerintahan baru sekarang gitu, sehingga untuk terkait rapat-rapat teknis pelunasan ibadah haji dan lain persiapan haji dan lain sebagainya itu yang mungkin terkendala dengan anggota DPR-nya mungkin baru, terus menterinya juga baru begitu, sehingga perlu waktulah bagi mereka untuk melakukan persiapan ibadah haji. Nah, tapi saya yakin tahun depan itu persiapan haji itu bisa dilakukan lebih awal lagi. Nah, terkait dengan pelunasan ibadah haji reguler, jujur saja sampai sekarang itu kalau Bapak Ibu cari beritanya pun di Google, itu belum ada informasinya sama sekali. Bahkan kalau kita buka laman sosial media informasi haji, itu juga belum ditemukan kapan informasi terkait pelunasan ibadah haji reguler. Nah, kita masih sama-sama menunggu. Tapi saya yakin dalam minggu ini saya yakin gitu, insya Allah akan ada berita-berita terkait dengan pelunasan ibadah haji reguler ini. Ya kita tunggu saja minggu ini, karena informasi yang kami peroleh kemarin itu setelah
penutupan tahap 1 pelunasan ibadah haji khusus, itu Menteri Agama beserta jajaran-jajarannya yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, kemudian Kanwil seluruh Indonesia itu melakukan rapat. Yang pertama terkait dengan progres pelunasan ibadah haji khusus, yang kedua terkait dengan persiapan pelunasan ibadah haji reguler. Nah, mudah-mudahan minggu ini sudah ada titik terangnya, sehingga ya lebih bagusnya sih minggu ini bisa dilakukan pelunasan gitu. Kalaupun tidak, saya yakin itu minggu depan itu sudah bisa mulai terkait dengan pelunasan ibadah haji reguler tahun 2025. Nah, kita berdoa mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Bapak Ibu juga yang berangkat ibadah haji tahun 2025 ini diberikan kesehatan, kemudahan dalam urusannya. Mudah-mudahan persiapan-persiapan terkait pelunasan itu semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melakukan pelunasan ibadah haji ini dengan lancar. Nah, demikian Bapak Ibu, kita tunggu saja informasinya, informasi resmi dari Kementerian Agama terkait dengan kapan waktu pelunasan ibadah haji reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.